KPI TV. Kali ini kita saksikan liputan kegiatan BUMD Batra Berjaya Kabupaten Batubara dalam mengelola tanaman umbi porang sebagai terobosan baru di sektor pertanian. Selamat menyaksikan. Selamat sore para pemirsa. Saya saat ini berada di sebuah lokasi tanah yang begitu luas, seluas 12 hektar milik pemerintah Kabupaten Batubara. Kabarnya tanah ini sebagian besar akan diuji cobakan untuk lahan penanaman umbi toran. Pohon toran ini sebagaimana yang kita ketahui banyak sekali fungsi yang didapat dari tanaman porang ini. Nah, pemerintah Kabupaten Batubara dalam hal ini BUMD PT Batra Berjaya sudah melakukan penjajakan awal dan bekerja sama pada para konsultan yang pernah terlibat dalam penanganan umbi poran ini, sehingga menarik untuk kita ikuti bagaimana langkah mereka dalam mempersiapkan lahan ini untuk menjadi lahan produktif penanaman umbi poran. Mari kita saksikan saja apa dan bagaimana rencana mereka terhadap lahan ini. Selamat sore Pak Gani. Sore. Kami dari channel KPI TV ingin mempertanyakan bahwa apa agenda hari ini kira-kira untuk kegiatan survei atau bagaimana ini? Di samping survei, bahwa kami membawa tim dari Medan termasuk konsultan daripada budidaya tanaman umbi porang ini. Kami dari pihak BUMD atas nama Pak Bupati Jahir MAP berkenan untuk mengakukan satu lahan kami yang ada di belakang kami ini, mungkin sekitar 3 hektar, yang mana mungkin nanti 1 hektar ini akan kami tanam umbi porang sebagai pilot project percontohan salah satu ikon nanti di Batubara ini. Mengapa umbi porang menjadi pilihan dari BUMD terhadap penanaman lahan ini? BUMD ini kan satu badan usaha yang akan mendapatkan profit. Dengan hasil daripada umbi porang ini tentu akan menghasilkan peningkatan pendapatan bagi kita. Bahwa umbi porang ini sangat menjanjikan karena ini akan diekspor ke luar negeri, yaitu ke Cina, ke Jepang, bahkan ke Timur Tengah, salah satunya negara Dubai. Bahwa umbi porang ini juga akan menghasilkan semacam ketahanan pangan yang mana sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di daerah Jawa Timur. Jadi mungkin ini akan kita kembangkanlah menjadi suatu kegiatan yang baik untuk ketahanan pangan kita di para petani kita nanti, selain dari nanti kita di lahan BUMD ini. Jadi bentuk kesiapan yang telah direncanakan oleh BUMD terhadap kegiatan penanaman umbi poran ini apa saja nih Pak? Kegiatan itu sudah kita buatkan analisa biayanya, berapa nanti biayanya dan berapa nanti hasilnya. Ini cukuplah untuk biaya operasional daripada satu lahan 1 hektar ini. Jadi ini kira-kira akan dilakukan penanaman ini berapa polybag ya, atau berapa bibitnya awal? Untuk ini? 1 hektar ini bisa mencapai 300 batang. 30.000 batang 1 hektar, salah. Sorry, berarti kalau uji cobanya 3 hektar berarti kali 3 90.000 batang. 1 batang harganya 5.000. Nah, sekarang kita bicara soal cash flow atau untung rugi dari kegiatan penanaman pohon ini. Apakah Bapak punya gambaran untuk bisa disampaikan ke kami? Nanti mungkin gambaran untuk analisa biayanya ini nanti akan dijelaskan oleh pihak konsultan kita. Karena kalau ini nanti saya salah bicara nanti mungkin, tapi sudah kita lihat bahwa ini menguntungkan sekali. Kalau enggak, ngapain kita lakukan ini? Kan gitu. Bisa kira-kira Bapak boleh kita jalan-jalan membawa ke lokasi ya kan, sambil kita ngobrol santai gitu Pak.
Nah, ini lokasinya di mana nih rencananya nih? Ini lokasi di Desa Sumber Tani, Kecamatan Pesisir 50 Datuk 50. Oh, gitu ya. Dekat dengan lokasi pemakaman Kubah Batubara dan lokasi dekat Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Jadi lahannya ini, Pak ya? Iya, lahannya ini. Ini ya. Jadi kira-kira nanti posisi penanaman awal ini di mana nih, Pak? Kemungkinan ini di daerah di atas lah, karena ini sudah digarap masyarakat. Kita nggak boleh ganggu dulu biar mereka menghasilkan, tapi ini punya lahan kita. Tapi mungkin ya daerah itu lah, karena ini luasnya kan 12 hektar. Iya. Jadi 12 hektar, nanti 3 hektarnya punya kita, nanti kita di mana mau lokasinya kita tentukan nanti. Ini dia lokasinya. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari pendamping Pak Gani ya? Boleh, silakan Pak. Dari Pak apa nih ya? Tokoh masyarakat di sini lah. Bagaimana untuk menyambutnya? Pak apa ya, Pak? Nama Bapak ya? Nama saya Muhammad Isman Rijal. Oh iya, gimana Pak? Alhamdulillah kehadiran tim dari Medan untuk membantu kami masyarakat Batubara untuk meningkatkan perekonomian kami. Kami berharap kepada BUMD pemerintahan daerah Batubara ikut mempersertakan kami sehingga tarif tingkatan perekonomian kami membaik. Sampai saat ini Bapak punya grup kelompok enggak? Atau kelompok-kelompok? Sementara ini belum ada, Pak. Jadi rencana makanya kami Bapak bahagia ketika ada tim pantau yang mengajak kita untuk membudidayakan tanaman porang yang selama ini belum sampai pengetahuannya kepada kami. Oke, terima kasih Pak ya. Saya bisa tanyakan Bapak dari mana nih Pak? Kita dari perusahaan iya. PT Sari Al-Ghifari. Iya. Kebetulan kita sebelum itu sudah ada kontak-kontak dari pihak BUMD akan uji coba untuk menanam porang. Kebetulan kita juga sudah jalani ini. Selama ini kami hanya melakukan ekspor dari perusahaan kami, tapi kena banyak permintaan. Akhirnya kami bingung masalah bahan bakunya. Jadi selama ini kami hanya menerima yang kering aja, kami kirim. Tugas kami hanya untuk menyiapkan kontainer saja, karena perusahaan kami bergerak di bidang ekspedisi. Oh, ekspedisi Pak? Iya, ekspedisi PT Al-Ghifari. Maka dari itu kami akhirnya kita buat rapat komisaris maupun rekan-rekan, timbullah ide-ide kita akan membuat satu kerjasama. Alhamdulillah kebetulan ada rekan kita, saudara kita Pak Abdul Ghani, sudah cukup kenal lama selaku komisaris di BUMD ini, Badan Usaha Milik Daerah di Batubara. Kenapa ini kita coba kita sorongkan? Kebetulan memang pas, memang Allah tadi memang menunjukkan jalannya. Ya mudah-mudahan ini akan terjadi MOU untuk perusahaan kami dan akan kita jalin kerjasama untuk selanjutnya. Oh, jadi Bapak perusahaannya ini apa ya, bergerak di bidang jasa angkutan gitu ya? Sebenarnya itu berawal dari itu. Bukan pengadaan bahan nih Pak ya? Namun karena kami juga akhirnya sudah mengambil dari ada beberapa tim ahli untuk porang tadi, kita duduk sama dan kita bekerjakan di perusahaan kita, mulai bergerak. Karena memang jujur kami memang dipinta oleh perusahaan luar dari negara Jepang maupun kawan-kawan karena kekurangan bahan baku. Kenapa nggak harus kita ciptakan ini? Oh, maksudnya produksinya ya? Karena diperlukan di luar begitu diperlukan ya? Di luar. Ada 7 negara yang, namun yang kita lakukan selama ini hanya pengiriman aja melalui ekspedisi. Namun karena banyak permintaan tadi kami tertarik, maka kami akan mengembangkan sayap. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwa di Batubara bisa dikembangkan lahan tersebut, tanaman ini? Satu sisi nanti diterangkan oleh pihak konsultan kami. Kebetulan saya juga bawa konsultan yang memang jelas memang duduk di perusahaan kami, karena kami juga maka saya bilang awal mulanya kita hanya untuk mengirim barang. Begitu kita mengembangkan sayap, kita akan cari memang benar-benar konsultan itu memang ahli di bidang budidaya porang.
Oke, Nah, ini saudara Yudi, lanjut semari Pak Yudi. Ini adalah konsultan kami Pak dari perusahaan PT Algipari. Oke Pak, gimana Pak? Bapak melihat potensi ya tanaman umbi porang untuk ditanam di sini Pak, atau lokasi sini. Oke, selamat sore, selamat salam sejahtera bagi kita semua. Bahwasanya di lahan yang luas dimiliki oleh BUMD, saya sudah lihat langsung beberapa lahan dan lokasi bahwasanya tanah produktifnya sangat bagus untuk ditanam porang, karena di persyaratan tanaman porang itu salah satunya adalah di atas permukaan. Di atas permukaan laut dia MDPL-nya itu 15 sampai ke 700 MDPL. Nah, jadi saya lihat dengan mutu tanah, potret tanah yang ada di sini, saya lihat memang sangat bisa layak untuk ditanami umbi porang. Itu nanti tinggal bagaimana kita pengolahannya sesuai dengan prosedur yang namanya untuk tanaman umbi porang. Nah, mungkin publik kan ingin tahu Pak ya. Lahan yang akan ditanam ini kan 2 hektar atau 3 hektar ya Pak ya. Nah, itu potensi untuk mendapatkan hasil atau penyebarannya bagaimana nih Pak? Oh gini, kita tahapan awal itu per hektar tanaman porang itu sebanyak 30.000 pohon. Dengan taksasi anggaran itu per hektar 150 juta per hektarnya. Jadi nilai ekonomisnya kalau dia ditanam 1 hektar itu 30.000, kalau 1 tahun dia berusia 1 tahun dia berat beban umbinya itu 2 kilo. Jadi dengan harga sekarang umbi sudah mencapai 8.000 sampai ke 10.000. Jadi kalau dia tuh 30.000 dikali 2 kilo itu 60 ton. Nah 60 ton itu bisa menghasilkan dikali dengan umbi basahnya, harga kita buat adalah 8.000. 480. Nah ada di situ kosnya 450 juta dipotong dengan biaya produksinya, budidayanya 150. Nah dari disitulah kita buat nanti satu pengembangan, suatu sistem yang bahwasanya ekonomis di tanaman porang ini. Nah, saran Bapak untuk kerjasama dengan BUMD Batra Percaya bagaimana Pak? Dalam hal ini ya. Dalam hal ini saya diminta kepada abangda saya yang memang kebetulan selama ini kan sudah berapa tahun saya riset tentang porang. Ternyata beliau datang ke saya bahwasanya ada suatu kerjasama sama BUMD. Kita lihat dulu lokasinya, ternyata kita bisa buat suatu sistem kerjasama di daerah Batubara, dan ini menjadikan pilot project nantinya untuk tanaman umbi porang bersama BUMD. Kembali kami kepada Pak Gani ya, selaku komisaris BUMD ya Pak ya. Ini kegiatan agenda untuk penanaman umbi porang ini kapan kira-kira rencana direalisasikan? Insya Allah kita rencanakan apabila nanti RUPS atau anggaran KAP kita sudah ditandatangani hari Rabu nanti oleh Pak Bupati Insinyur Zahir MAP selaku pemegang saham tunggal di BUMD. Mudah-mudahan awal bulan 2 kita sudah bisa mulai, karena kita mengejar waktu, karena lama tanaman ini kan 1 tahun. Kiranya nanti pas bulan 2 ya kan kita sudah bisa dapat produksi, kita udah bisa go untuk menghasilkan suatu PAD lah, pendapatan asli daerah, untuk menambah kas daerah kita. Kegiatan penanam umbi porang kalau berhasil itu kira-kira kemana konsumsi yang akan dilemparkan produknya ini? Ini produksinya tentu akan kerjasama dengan PT kita, yang apa tadi, Algipari, Tari tadi. Mereka yang akan mengambil, karena nanti segala pola tanam dan hasil tanam mereka yang akan memasarkannya. Kita hanya kerjasama, lahan kita sudah ada, dananya dari kita. Itu juga. Nah, harapan Bapak bagaimana terhadap kegiatan planning ini Pak? Harapan saya semoga ini menjadikan percontohan di lahan BUMD, tapi nanti akan ada mengembang kepada petani-petani lain lahan. Walaupun nanti lahannya hanya 1/2 hektar kita usahakan, tapi itu menjadi pemasarannya atau bimbingan dari BUMD. Maupun nanti kita akan kerjasama dengan BUMDes. BUMDes ini kan nanti akan menjadi tolak ukur di desa, lahan-lahan pertanian mana yang harus kita tanam yang bisa menghasilkan porang untuk kita tingkatkan pendapatan para petani kita. Terima kasih. Bisa Bapak ceritakan secara spesifik? Oke, tanaman umbi porang ini usia sudah 2 bulan. Ya. Jadi di usia 2 bulan ini kita semai dari kata. Nah setelah nanti dorman di usia 6 bulan musim pertama dia mengeluarkan benih. Dalam setiap benihnya dia mengeluarkan kata di setiap daunnya.
Nah setelah itu di usia 6 bulan ke depannya dia mengeluarkan benih kembali setelah dorman kedua, dan umbinya baru bisa panen dengan umur 10 bulan sampai 12 bulan. Oh, itu aja Pak ya. Ya. Untuk pengembangan tanaman porang ini saya ada beberapa riset kemarin beberapa tahun yang lewat. Baru inilah BUMD Kabupaten Batubara menyatakan siap untuk awal pilot project sebagai pelaksana tanaman porang bekerja sama pemerintahan daerah. Oke. Untuk Sumatera Utara selama ini hanya petani atau begitu? Hanya kelompok tani dan petani dan perorangan. Jadi baru inilah saya ketemu selaku BUMD Kabupaten Batubara yang ada di sini mendukung penuh awal pilot project BUMD menanam tanaman porang.